Nah, Afwan Ustaz, secara syar'i apakah anak kita yang telah meninggal masih kita sebutkan? Jika ada pertanyaan dari ikhwan yang lain, berapa anak antum? Ada pertanyaan seperti itu Ustaz. Secara syar'i, apakah anak kita yang telah meninggal masih kita sebutkan? Jika ada pertanyaan dari seseorang yang lain, berapa anak antum? Iya, kita sebutkan nggak apa-apa. Anak kita yang mati kan anak kita. Anak kita atau bukan? Anak kita. Anak saya 5 orang. Lebih qadar Allah yang paling tua atau yang nomor sekian wafat. Gitu. Jadi sekarang tinggal 4. Atau tinggal 3 atau tinggal terus. Nggak apa-apa. Anak kita. Syukran Ustaz. Di rumah tidak ada televisi tidak ada televisi Ustaz. Anak-anak tidak bisa menonton kartun, tapi sering lari menonton ke tetangga. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya beli televisi. Beli televisi. Beli televisi. Karena lebih aman, lebih terkontrol apabila ada di rumah dinisbahkan dengan di tempat yang lain. Tidak terkontrol. Kalau kondisi seperti itu, maka orang tua beli televisi, menyediakan. Ustadz, tidak bisa dipungkiri bahwa kita menginginkan anak-anak kita terdidik di sekolah atau lembaga islami. Namun di satu sisi sekolah-sekolah Islam yang ada sekarang jumlahnya masih terbatas. Dan dari segi biaya pendidikan lebih mahal dibanding sekolah umum. Mohon nasihatnya Ustadz dalam hal ini. Jazakallah khairan. Nasihat saya juga ini beberapa kali saya bicarakan, bahkan sering, terutama dalam pertemuan-pertemuan besar seperti ini. Pertama, harus memperbanyak sekolah. Sekolah. Baik yang khusus untuk pendidikan agama, semacam pesantren, atau yang umum dan agama, apa istilah? Sekolah terpadu, sekolah Islam terpadu, SD Islam terpadu, SMP Islam terpadu, SMU Islam terpadu. Ya, harus diperbanyak, yang pertama. Dan ini harus bersama setiap kota, misalnya di Batam ini, Batam. Ya, saling infak. Khususnya mereka yang Allah berikan kelebihan uang, menginfakkan untuk bangun sekolah. Ini amal jariah yang mengalir terus. Alangkah bahagianya orang itu menginfakkan hartanya untuk bikin pesantren dan yang berkaitan dengan pesantren, asramanya dan lain sebagainya. Bikin masjid, amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Ini keunggulan, keutamaan orang-orang al-aghnia yang kaya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia ada kelebihan harta, dari hajat dia infakkan. Digabungkan bersatu, seperti di Batam ini. Bergabung antum, bersatu antum, bikin sekolah-sekolah sebanyak mungkin. Bikin masjid. Tidak punya masjid, bikin masjid. Sebesar dan sebanyak mungkin. Infakkan. Niat, Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah. Asal kita yakin untuk pendidikan anak ini. Luar biasa. Yang kedua, jangan targetnya bisnis. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Ada sebagian memang sekolah luar biasa. Itu uang pangkalnya puluhan juta. Sebagian saya telah memberikan nasihat.
kaum salafiyin sebagiannya al-fuqara wal masakin. Harus diprioritaskan yang fuqara wal masakin. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang fakir dan miskin, dan dengan sebab doanya orang fakir dan miskin kamu memperoleh kemenangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup, jangan terlalu yang sangat sulit bagi umumnya orang untuk masuk. Umumnya orang untuk masuk itu sangat sulit karena terlalu mahal. Disesuaikan. Saya kira itu. Terus. Allah. Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang selalu berkelahi di rumah, Ustadz? Anak-anak. Penanya, kalau bapak nih yang nanya, pernah berkelahi nggak? Pasti di waktu kecil pernah. Anak-anak, wajar. Anak-anak seperti itu diajarkan. Dia ini anak-anak laki saya kira. Kelihatannya demikian. Anak-anak laki. Nah kalau anak-anak laki main masak-masakan bahaya nantinya. Anak laki jagoannya nih, sifat kelaki-lakiannya itu ada. Anak-anak, diajarkan. Dan untuk itu kita diberi pahala. Sabarkan, ngajarkan dan seterusnya. Ya, anak-anak, diajarkan bahaya atau tidak. Orang tua ngajarkan hal yang biasa. Anak-anak seperti itu ribut. Ustadz, apakah seorang anak Tapi juga... tidak berarti disuruh berkelahi terus setiap hari. Enggak demikian. Maksud saya tidak demikian. Tapi ini adalah hal yang berjalan biasa. Anak-anak seperti itulah. Khususnya anak laki. Diarahkan, diajarkan. Jangan disuruh berkelahi terus, tidak. Iya. Ustadz, apakah seorang anak juga termasuk dalam firman Allah yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, Ustadz? Khitab itu Allah tujukan kepada orang tua, bukan kepada anak-anak. Itu yang barangkali maksudnya. Kepada bapak, kepada saya, kepada antum yang telah menjadi bapak dan suami. Itu Allah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan ahli. Ahli itu siapa dalam bahasa Arab? Anak dan istri. Jaga berarti perintah itu Allah tujukan kepada ayah, kepada bapak. Atau kepada wali. Kepada orang yang punya tugas itu. Nah, itu dia. Bagi ayah, bapak, suami, itu perintahnya diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia mempunyai tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Ada di pundak dia. Terus. Ustadz, bagaimanakah seharusnya ibu bapak dalam mendidik anak perempuan? Dan apakah wajar mengantarkan anak perempuan sehingga peringkat yang tertinggi seperti sarjana atau sebagainya, Ustadz? Pendidikan dalam Islam tidak dibatasi. Setinggi-tingginya tidak apa-apa. Dalam dunia pendidikan, Islam tidak membedakan antara laki dan perempuan. Berapa banyak wanita-wanita Islam menjadi wanita-wanita yang berpendidikan tinggi sekali. Menjadi orang yang alimah. Lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, penyebar ilmu Islam. Seorang wanita yang alimah, yang sangat alim. Para tabi'in belajar kepada Aisyah, mengambil hadis dari Aisyah. Tersebarnya Islam ini diantaranya dari Aisyah yang menyebarkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berapa banyak tabi'iyah yang sangat-sangat alim mereka. Dalam hal ilmu tidak dibedakan. Dalam hal pendidikan tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Terus.
Ustadz, sebagian orang tua membiarkan anak mereka bebas nonton TV dan kadang tidak diawasi. Gimana tanggapannya Ustadz? Harus diawasi. Harus diawasi. Kalau tidak maka akan timbul apa? Keliaran. Cukup. Terus masih ada waktu. Masih ada terus. Bismillah. Ustadz, bagaimana jika saya lebih memprioritaskan anak saya agar menjadi seorang dokter atau insinyur daripada menjadi ustadz? Adapun pendidikan agama secukupnya saja, tetapi tetap dalam manhaj salaf, Ustadz. Nggak apa-apa. Tapi jangan katakan daripada menjadi ustadz, jangan. Katakan seperti itu. Ustadz jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Karena orang yang alim tentang agama dimohonkan ampun oleh siapa? Para malaikat, penghuni langit. Dimohonkan ampun. Para pengajar kebaikan kepada manusia derajatnya tinggi sekali. Apabila dia ikhlas di dalam niat dan amal. Pertama dimohonkan ampun oleh penduduk langit. Para malaikat yang mulia memohonkan ampun untuk dia. Minta malaikat kepada Allah, ya Allah ampunkan orang ini. Kemudian siapa lagi? Penduduk bumi. Sampai semut dan ikan-ikan di air. Berapa jumlah ikan di air? Memohonkan ampun kepada orang alim. Jangan rendahkan derajat orang-orang alim, para pelajar ilmiah, para asatidzah, apalagi para ulama, karena mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan nama mereka disebut di langit dan di bumi oleh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai ikan di air-air memohonkan ampun. Ya Allah ampunkan si fulan, ya Allah ampunkan si fulan. Berapa jumlah ikan di laut? Luar biasa derajatnya apabila tegak dengan keikhlasan dalam niat dan amal. Nah, itu dia. Kenapa sampai binatang, hewan-hewan memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan? Saya terangkan ini dengan panjang lebar di kitab saya Rahmatan lil Alamin. Mudah-mudahan bisa terbit insyaallah ta'ala. Karena orang-orang alim, para ulama, para pelajar, para asatidzah yang berjalan di atas manhaj ilmiah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Quran, mengajarkan kepada manusia akan hak-hak hewan, memuliakan hewan, haknya begini dan begitu, sehingga manusia kenal hak-hak hewan dari orang alim ini. Karena itu hewan berterima kasih, memohonkan ampun untuk dia kepada Allah. Allahu Akbar. Jangan rendahkan orang yang alim tentang agama, karena dia dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Kalau orang tahu keutamaan, maka setiap bapak akan menjadikan anaknya orang alim. Tapi tidak semuanya tercapai. Karena itu masyarakat Islam yang dahulu punya tujuan itu anaknya jadi orang alim. Yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itu alim Al-Quran, alim hadis, fikih, tafsir. Orang-orang tua dulu begitu semuanya. Enggak ada, maaf. Bukan, ini penanya sebagai wakil. Contoh yang terbaik dari keadaan masyarakat lemahnya kaum muslimin saat ini. Yakni agama ustadz apa kecil. La ilaha illallah. Bagaimana jadi orang baik?
Dulu tidak, semuanya ingin jadi orang alim, jadi besar. Muncullah mereka para imam-imam besar. Gak ada orang tua punya cita mau jadi inilah. Enggak. Karena itu sangat ilmu dunia sangat kecil sekali. Ibarat setitik air jatuh ke samudra luas. Dan itu hasil olah pikir manusia. Berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Kecil nilainya. Apa artinya? Ya, boleh anaknya jadi dokter, jadi insinyur, nggak apa-apa. Nggak apa, memang kalau cita-citanya seperti itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asal tetap dalam manhaj yang itu, dia belajar. Ya, gitu. Tapi mudah-mudahan anaknya jadi orang alim. Terus. Bismillah. Walaupun bapaknya nggak suka. Amin. Ini salah satu doa Ustadz, mudah-mudahan terkabul. Saya doakan biar jadi orang alim. Amin. Lanjut Ustadz. Ustadz Afwan, saya mendengar, wallah alam nih Ustadz, kebenarannya bahwa Ustadz mendidik anak sendiri dan tidak menyekolahkan. Mohon di-share pengalamannya Ustadz, agar anak juga bisa menerapkannya. Jazakallah khairan. Panjang saya kira nggak usah. Ada waktu aja. Share sedikit Ustadz. Lain waktu aja. Kesian jamaah mau tanya yang lain. Lanjut. Ya, Afwan ya. Lanjutkan. Nanti kalau langsung aja sama Ustadz. Ustadz, pendidikan apa saja yang sifatnya mubah? Adakah pendidikan yang sifatnya haram? Dalam kaitannya dengan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah umum, bukan pesantren Ustaz. Ya, ini pendidikan umum lah gitu ya. Iya Ustaz. Mubah ada kalanya mubah, ada kalanya disukai, sunat hukumnya. Ada kalanya mungkin dalam sebagian keadaan atau sebagian waktu jadi fardu kifayah. Ada kalanya haram mempelajarinya. Berbeda dengan apa yang dipelajari. Terus. Bismillah. Ustadz, manakah yang lebih baik seorang istri bekerja di rumah dan mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil atau bekerja di luar membantu suami dan dakwah Ustadz? Jawabannya kita serahkan kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin mengatakan waqarna fi buyutikun. Tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Allah perintahkan para istri, para perempuan tinggal di rumah kamu, tidak keluar kecuali ada hajat keperluan. Hukum asal wanita tinggal di rumah. Tidak keluar kecuali kalau ada hajat, ada keperluan. Hukum bagi laki, hukum asal, dia bertebaran di muka bumi. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Kemudian Nabi SAW bersabda, Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Suami pemimpin di rumah tangganya, pemimpin umum semua, dipimpin, kekuasaan ada pada suami. Seperti firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sedangkan istri wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Istri itu pemimpin di rumah tangga suaminya dan memimpin anak-anak suaminya. Dan nanti akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana suami pemimpin umum yang memimpin rumah tangganya,
yang memimpin istri dan anak-anaknya. Dan nanti pada hari kiamat akan ditanya tentang itu. Istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya, karena suaminya menitipkan, memerintahkan agar anak-anaknya diurus. Karena itu Nabi SAW katakan wa waladihi, anak-anak suaminya. Padahal anak dia juga kok, anak dia juga kan. Kan tidak dikatakan anak ibunya, tidak, anak suaminya. Karena itu istri apabila ingin melakukan sesuatu kepada anaknya dalam masalah-masalah yang khusus, itu harus musyawarah dengan suaminya. Karena anak-anak suaminya. Kewajiban seorang wanita. Dia mengurus rumah tangga suaminya, dia mengurus anak-anaknya, tentang sekolahnya, pendidikannya dan seterusnya. Seizin suaminya. Bagaimana dia bisa keluar lagi? Adakah waktu? Ada waktunya enggak? Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu apa tidak? Enggak ada, habis waktunya. Untuk rumah tangganya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Kecuali dia mungkin wanita-wanita yang mempunyai keahlian khusus. Misalnya dia sebagai dokter yang melayani, itu pun harus izin suami. Bidan harus izin suami. Kalau suami tidak izinkan, ya nggak boleh. Saya kira paham. Bismillah. Insyaallah. Pertanyaan menarik. Tentu yang terbaik bagi wanita melihat dalil tadi, istri di rumah. Pekerjaan mulia. Pekerjaan yang sangat-sangat mulia dan tinggi sekali. Mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya. Luar biasa. Kalau kita melihat kepada pendidikan dalam Islam. Maka suami menugaskan istri melihat pendidikan anaknya dan seterusnya. Nanti dia musyawarahkan kepada suami. Jangan dia berbuat sesuatu tanpa seizin suaminya. Tidak boleh. Terus. Bismillah, Ustadz. Gimana menghadapi istri yang selalu emosi kalau anak sedang rewel, Ustadz? Padahal anak baru umur 2 tahun. Dan kalau saya nasihati, maksudnya istrinya dinasihati, dia selalu bilang, ya sudah, carilah istri yang lebih soleh. Kemudian, haruskah saya mencari istri yang baru, Ustadz? Ya saya kira itu izin dari istrinya. Dia cari. Cari, nggak apa-apa. Istrinya dia cari. Tapi mungkin itu kata-kata istri ngambek gitu. Ngambek. Sebetulnya tidak bagus istri bilang begitu. Tidak bagus. Karena memang tadi kita melihat dalil tadi, istri bertanggung jawab di rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Terutama anak-anak kecil. Ya. Banyak para istri, para ibu yang belum mengerti dalam masalah menangani anak-anaknya. Bahkan sebagian telah kehilangan keutamaan yang besar. Ya. Ya. Dalam masa sebelum tamyiz khususnya itu masa curahan kasih sayang dari ibu. Curahan kasih sayang kepada ibu. Dari ibu pada anak. Maka di saat-saat seperti itu, kalau ibu itu keras melampaui batas, itu akan merugikan kerugian bagi anak itu sendiri. Itu akan terjadi secara kejiwaan, jadi perubahan.
menghadapi ibu-ibu yang galak gitu. Karena tidak kuat, nggak sabar, anaknya rewel kemana. Namanya ibu, risikonya seperti itu. Kalau mau jadi ibu, harus berhadapan dengan kerewelan anak. Kalau tidak, lebih bagus hidup sendiri. Kalau mau jadi ayah, harus terima tanggung jawab, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, mendidik anak dan istrinya, harus siap. Kalau tidak, mundur teratur, hidup membujang seumur hidup. Begitu risiko memang. Bukan sembarangan hidup rumah tangga itu. Sembarangan, harus tanggung jawab. Baik sebagai istri maupun sebagai suami. Maka itu jadi wajib hukumnya mempelajari kehidupan rumah tangga bagi mereka yang akan melaksanakan hidup berumah tangga. Pelajari dengan baik. Nah, kalau di saat-saat seperti ini, ibunya lebih banyak marahnya dari curahan kasih sayangnya, ini sangat merugikan anak itu. Ada sedikit atau perubahan kejiwaan. Dan kita tahu anak itu sifatnya merekam. Oleh karena itu ya, catat baik-baik. Galibnya, saya tidak katakan semuanya. Ibu-ibu yang galak pada anak, itu golibnya dia pernah digalaki oleh ibunya. Golibnya. Dia ada semacam, bukan dendam, bukan. Apa namanya? Iya, perasaan yang bangkit gitu. Sehingga dia akan berbuat seperti ibunya. Rata-rata. Enggak semua. Tapi ada kejadian seperti itu. Imma oleh ayahnya, imma oleh ibunya. Walhasil di masa kecil itu dia pernah. Maka ketika dia punya anak, dia seperti itu. Tanya sama istri antum kalau memang enak. Kalau nggak enak nggak usah. Gitu. Ibunya atau ayahnya pernah menggalaki dia. Seperti dia galak kepada anak. Itu kejadian seperti itu. Dan itu rugi bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang memiliki ekstra kecerdasan di atas rata-rata. Rugi akan menurun. Tidak tepat saat seperti itu. Oleh karena itu, dalam pendidikan itu, didikan anak, ngajar anak, itu enggak boleh. Maka Islamlah pertama kali yang meletakkan dasar-dasar, yakni kasih sayang kepada anak dan menolak adanya kekerasan kepada anak-anak. Islam yang pertama kali meletakkan dasarnya itu. Sebelum orang-orang kufar berbicara tentang kekerasan kepada anak-anak, Islam terlebih dahulu. Luar biasa Islam ini. Luar biasa. Kasih sayang. Demikian juga dalam pendidikan. Gak boleh seorang guru itu galak pada muridnya. Pendidikan itu rahim. Rakik seorang guru itu. Sayang, lemah lembut kepada apa yang dia. Apalagi ibu kepada anak. Harus sabar. Harus sabar. Ingat cerita Malik bin Huwairis. Pemuda-pemuda yang datang dari Yaman beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Madinah bersama Nabi beberapa puluh malam, 20 malam kurang lebih. Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru pengajar yang rahim. Karena bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan, nilainya di atas rata-rata itu bermanfaat. Tapi kalau gurunya galak, dia tertekan. Maka kecerdasan yang ada pada dia itu buyar. Dia susah berpikir. Bagaimana antum disuruh berpikir dalam tekanan, bisa nggak? Nggak bisa, dia ketakutan. Itu kerugian. Banyak yang rugi sebetulnya. Saya sering melihat, aduh sayang.
Sayang bapaknya galak dalam pendidikan ya. Ibunya galak tiap hari berapa. Itu turun sedikit demi sedikit turun. Kalau tidak anak ini akan cerdas kan. Karena itu dunia barat menerapkan itu. Islam yang pertama. Malah orang Islam sebaliknya. Dipelihara orang-orang yang cerdas itu. Karena itu Nabi SAW memberikan contoh wanita-wanita Quraisy. Enggak lawan wanita Quraisy itu. Enggak lawan. Tidak tertandingi sepanjang zaman. Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanitaku Quraisy. Begitu kasih sayangnya kepada anaknya dan kepada suaminya. Luar biasa. Nabi SAW ceritakan itu akan dicontoh oleh para wanita, para ibu. Yang memang selalu bersama anak-anak mereka. Tapi kita berada di akhir zaman. Dan ibu-ibu atau istri-istri kita tidak kuat. Anak-anaknya bandel-bandel. Tidak kuat. Atau tidak pernah belajar. Atau tidak mencoba belajar. Mencontoh wanita-wanita Quraisy. Kesian kalau anak-anaknya itu memiliki kecerdasan hebat. Kalau dia galak, itu turun, tidak dapat tidak. Belum kekurangan sifat yang lain, dia jadi tidak, apa istilah? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kemudian dia memiliki sifat selalu ragu gitu. Iya, minder. Aduh sayang sekali. Sayang sekali. Ya apa boleh buat begitu, emang gimana? Itu turun, benar-benar turun. Karena itu para imam, yang jadi imam, itu rata-rata diasuh oleh siapa? Sama siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Yang memeluk dia. Lihat Imam Syafi'i. Para imam. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Itu ditangani oleh ibunya. Syekhul Islam bin Taimiyah, lihat ibunya, rahim, raqiq gitu. Jiwanya besar. Karena hak marah, hak pendidikan itu ada pada bapak, bukan pada ibu. Iya. Karena itu pukullah anak-anak kamu, khitab itu ditujukan kepada siapa? Bapak. Sehingga kelihatan wibawahannya. Ibu itu kan mencurahkan kasih sayang luar biasa. Nah saat-saat itu kan biasa anak-anak bersama ibunya. Dididik, baca Quran, diajarkan, baik itu pelajaran agama, pelajaran umum. Nah kalau ibunya galak atau apa, sambil nangis anak itu diajak. Akhir zaman, gimana? Gak bisa. Itu turun, sayang. Itu saya melihat contoh banyak. Itu jangan begitu. Tapi mungkin istri-istri kita tidak kuat. Tidak kuat dia lihat anak-anaknya bandel-bandel gitu. Tapi harus belajar. Harus mencoba. Coba. Nah sehubungan dengan pertanyaan tadi ya seperti itu. Nah kalau istrinya suruh cari wanita lain lagi ya boleh dia cari wanita lain, enggak apa-apa. Gitu. Halal dia berpoligami. Tapi itu dari kali kemarahan. Terus ayo. Iya, jazakallah khairan. Insya Allah kita berharap Ustadz nanti memberikan kajian ke depannya untuk ummahat ya Ustadz ya. Bila datang ke sini insya Allah. Selanjutnya Ustadz, bagaimana sikap seorang ibu membantu anaknya untuk mendapatkan jodoh yang soleh. Sementara sang anak Gitu. Kemudian sementara sang anak sudah mempunyai pilihannya sendiri Ustadz. Ya, pilihan anaknya soleh tidak? Kalau soleh, ya nggak apa-apa. Sama-sama soleh. Ini yang dia sukai, ini dia tidak sukai.
sama-sama soleh, ya pilihan anaknya. Mudah masalah itu. Terus. Kecuali pilihan anaknya tidak soleh. Ada alasan secara syar'i. Pilihan anaknya orangnya tidak sholat dan jauh dari agama. Jadi kalau pilihan anaknya orang dekat dari agama, apalagi orang alim, taat dan seterusnya, ya anak. Terus. Ustadz, pada usia berapakah anak laki-laki dan perempuan dipisahkan kamar tidurnya? Dikarenakan rumah anak cuma ada 2 kamar, Ustadz. Syukran, Ustadz. Ya. 7 tahun itu, tamis itu 7 tahun. Iya, 7 tahun, paling tidak 10 tahun. Harus dipisahkan. Bahkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan kan dilarang dalam satu ini, apa namanya? Selimut ya, selimut. Bisa. Kalau nggak mampu mohon minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Usaha. Minta kepada Allah. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Kita yakin, pasti Allah akan ijabahkan. Ya Allah, rumah saya kecil, anak-anak ada sekian, nggak dapat tempat tidur yang layak. Aku minta kepadamu rumah yang besar agar aku bisa berikan rezeki. Udah minta belum? Lupa pasti. Jangan lu minta, ud'uni astajib lakum. Usaha. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku ijabahkan. Minta apa saja. Selama itu halal. Selama itu dibenarkan oleh Allah. Jangan minta jadi nabi. Enggak boleh. Sebagai penutup kepada ikhwan dalam menjalani kehidupan agama dan dakwah salafiyah yang sangat besar ini, hendaklah kita bersabar. Tidak ada yang lebih indah dalam menjalani sesuatu, terutama dalam dakwah yang agung dan besar ini, kecuali kita jalani dengan kesabaran dan penuh pengharapan kepada Allah, dan berjalan terus. Jangan berhenti. Penuh dengan semangat. Karena segala sesuatunya berada di tangan Rabbul Alamin. Dan tetap istiqamah dengan ilmu dan amal. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.